Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rohman di channel YouTube Rohman Channel. Di video kali ini saya mau membahas tentang proses pemanggangan atau baking, dimana pada video sebelumnya saya pernah bilang untuk video selanjutnya yaitu pembahasan tentang proses pemanggangan atau proses baking atau oven. Setelah proses finishing akhir dalam fermentasi yaitu proses proofing, itu dimana si roti itu akan mengembang dengan maksimal sesuai yang kita inginkan. Tapi kita harus memperhatikan si roti itu pada saat keluar dari proofing, apakah rotinya lembab, basah atau tidak. Bila mana rotinya lembab atau basah, bisa kita diamkan 5-10 menit untuk mengurangi kadar airnya terlebih dahulu. Karena bila si roti lembab, basah, kita langsung poles susu. Biasanya itu kita sebelum memanggang itu kita poles dengan susu evaporasi, atau ada yang dengan kuning telur dicampur susu evaporasi. Itu tergantung selera masing-masing. Tingkat resikonya gini, bila roti itu di keluar proofing dalam kondisi lembab atau basah, kita poles lalu kita langsung bake atau panggang, itu biasanya dia akan keriput atau berbintik. Itu biasanya karena roti belum waktunya kita poles dengan susu atau masih lembab, kita langsung masuk oven, itu resikonya seperti itu. Tapi bila mana roti kita diamkan dulu sampai kenyal, kadar airnya berkurang, baru kita poles, lalu kita tunggu susu polesan itu meresap 1 menit atau 2 menit, teksturnya menjadi kenyal, baru kita masukin, maka hasil si roti itu akan menjadi glowing dan mengkilap. Di sini ini proses keluar dari proofing. Nah, proses selanjutnya yaitu baking. Kita harus memahami tentang suhu oven itu. Kalau kita memanggang, kita tidak boleh membuka tutup, sering-sering membuka pintu oven berulang-ulang, karena itu akan menurunkan suhu, di mana oven yang tadinya suhunya maksimal menjadi turun karena sering dibuka. Jadi alangkah baiknya itu tidak dibuka tutup. Dan untuk pemanggangan roti jenis kosongan yang tanpa isi, itu biasanya di suhu 170 per 180. 170 untuk atasnya, api atas, 180 untuk api bawah. Kenapa kosongan itu apinya kecil? Karena kalau kosongan itu dia cenderung cepat, untuk memasaknya itu cenderung cepat. Apabila dia memakai api besar, tentunya dia akan warnanya tidak rata. Jadi atasnya udah kena, bawahnya masih pucat, atau bawahnya udah kena, atasnya belum, jadi tidak maksimal. Dan proses pemanggangan roti yang isi itu biasanya bawahnya lebih tinggi daripada atas. Misalnya 185, atasnya 170, atau bawahnya 190, atasnya 170. Itu tergantung masing-masing karakter oven. Jadi tidak harus dipatok segitu, tapi setidaknya ada perbandingan antara api bawah dan atas. Untuk maksimal pemanggangan roti manis biasanya itu dari waktu timernya biasanya saya biasanya memakai 12 menit
Di 6 menit pertama kita putar, karena biar rata warnanya dari depan sampai belakang, kita putar loyangnya. 6 menit berikutnya kita angkat. Dan bila karakter opennya berbeda, 12 menit belum dapat warna yang sesuai diinginkan, kita tambahin 1 menit. Tapi untuk roti manis itu tidak boleh melebihi dari 12 menit atau 13 menit, karena cenderung akan gosong, warnanya terlalu hitam. Dan untuk pemanggangan roti tawar tutup itu, apinya itu memakai api yang cenderung besar, karena kan memakai loyang tutup, bawahnya juga memakai loyang, itu karakternya kan dia tertutup. Nah, untuk roti tawar biasanya itu api atas 200, api bawah 210 maupun 220, itu tergantung karakter si oven. Itu kalau roti tawar biasanya 30 menit sampai 40 menit, tergantung karakter ovennya. Apabila udah setengah dari waktu yang ditentukan, sama kita putar dan kita tunggu sampai menit akhir. Bila dibuka itu kurang sedikit warnanya, bila bisa kita tambah 1 menit sampai 2 menit itu untuk roti tawar. Dan masalah problem dalam pengovenan biasanya itu terjadi karena lupa pasang trimmer. Biasanya untuk roti manis itu kalau misalnya lewat dari waktu yang ditentukan, dia akan cenderung gosong, teksturnya juga akan menjadi kering. Apalagi kalau seumpama overproofing, itu biasanya roti yang overproofing itu biasanya dia akan masak dulu yang atas, yang bawah akan terjeda. Jadi bila kita melakukan kesalahan yaitu overproofing, kita hajar dulu yang api bawah dulu, baru kita stabilin dengan api atas. Apabila di bawah itu udah dapat, setengah dapat, kita baru main api atas. Tapi jangan dihabiskan. Misalnya kita kecolongan overproofing, ya kita harus tahu gimana ini kestabilannya biar bisa matang merata. Jadi kita hajar dulu api bawah biar dapat bawahnya. Setelah itu baru proses api atas. Tentunya jangan terlalu besar juga biar tidak gosong. Perbedaan antara roti kurang matang sama roti yang terlalu lama di oven itu adalah, kalau roti kurang matang atau kurang waktu yang ditentukan, biasanya itu rotinya akan asam, cenderung basah, dan teksturnya juga tidak bagus, tidak maksimal. Dan kalau untuk roti yang terlalu lama di oven, dia akan cenderung warnanya jauh lebih gelap, teksturnya kering, rongganya juga besar. Itu biasanya yang terlalu lama dalam proses bake atau oven. Pada intinya dalam proses oven itu emang boleh dibilang itu proses finishing akhir yang menentukan kualitas produk. Jadi memang boleh dibilang itu finishing akhir yang harus benar-benar diperhatikan. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Sedikitnya pembahasan tentang proses oven atau proses pemanggangan. Bila ini bermanfaat buat
teman-teman semua. Boleh di like, share, komen kekurangan atau saran-saran yang tentunya bisa merubah konten saya lebih baik. Boleh dicantumkan di komen. Dan untuk yang belum subscribe, bisa di subscribe channel Rohman Channel. Semoga bisa memotivasi saya untuk membuat konten yang lebih baik lagi. Dan di video berikutnya bisa ditulis di komen apa yang kita bahas kembali di video selanjutnya. Saya tunggu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.